Nah, kalau kemarin kita bahas soal transfer yang ramai, kini kita sedikit bergeser ke soal teknis nih. Di mana Ducati yang dikenal sedang dalam masa pembekuan mesin, ini malah memanfaatkan situasi atau regulasi. Yang entah bagaimana detailnya, tapi Ducati melalui tim Rossi malah bisa menggunakan spesifikasi motor paling ganas Ducati yaitu GP24. Yang barang tentu itu adalah sesuatu hal yang curang dalam tanda petik, di mana seharusnya mereka menggunakan GP25 murni yang tahun kemarin kesulitan digunakan hampir di semua pembalap kecuali Marc Marquez. Lalu, jika tim Rossi ketahuan menggunakan spesifikasi GP24 yang dimodifikasi, bagaimana dengan pembalap-pembalap lain? Dan juga ada Jorge Lorenzo yang memprediksi debut Toprak akan mengerikan. Tapi mengerikan yang bagaimana? Saking sangarnya atau saking apesnya? Dan juga ada Alberto Puig yang tipsi-tipsi nih spill soal Fabio Quartararo. Berarti apakah sudah fix Fabio Quartararo akan pindah ke pabrikan yang duitnya tebel itu? Dan pastinya gajinya juga lebih gede ya. Kayaknya pembalap MotoGP yang meski hanya berada di papan tengah secara statistik tapi daya tawar tinggi cuma Quartararo nih. Seperti apa? Yuk kita bahas. Sirkuit Sepang yang biasanya menjadi ajang pembuktian teknis dan kebangkitan semangat para pembalap, tahun ini justru diwarnai isu panas. Apakah tim VR46 milik Valentino Rossi diam-diam menggunakan motor GP24 alih-alih GP25 yang seperti seharusnya? Isu ini muncul setelah Franco Morbidelli, satu-satunya pembalap VR46 yang turun ke lintasan akibat cederanya Fermin Aldeguer, tampil impresif dengan hasil yang di luar ekspektasi, bahkan mengungguli beberapa pembalap pabrikan. Sementara motor GP25 yang digunakan oleh para pembalap utama seperti Pecco Bagnaia dan Fabio Di Gia justru menunjukkan perilaku yang tidak stabil dan sulit dikendalikan. Morbidelli justru terlihat lebih konsisten dan percaya diri. Ketidaksesuaian performa itu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah VR46 benar-benar menggunakan spesifikasi GP25 yang seharusnya atau masih mengandalkan basis GP24 yang lebih aman dan mudah diandalkan? Spekulasi kian kuat setelah kepala pabrikan Morbidelli, Matteo Flacmini, secara tersirat menyebutkan bahwa sang pembalap akan tetap menggunakan motor tahun lalu. Namun ketika hal ini dikonfirmasi, pihak VR46 dengan cepat menepisnya, menyatakan bahwa tidak ada gunanya membahas angka. Yang pasti, ini model non-pabrikan terbaik. Pernyataan kabur ini justru mempertebal dugaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Morbidelli sendiri menambahkan lapisan misteri baru. Dalam beberapa wawancara, dia menolak mengakui bahwa dirinya menunggangi GP25. Saya tidak tahu siapa yang memberitahu Anda bahwa saya menggunakan GP25. Ujarnya dengan nada ambigu. Saya lebih suka menyebutnya dengan campuran dari elemen-elemen terbaik yang disukai semua pembalap Ducati. Dengan sedikit sarkasme, dia bahkan menambahkan, entahlah, mungkin GP24,2, GP24,9 atau GP25 minus sesuatu. Pernyataan itu, meski terdengar ringan, justru membuka pintu spekulasi bahwa Ducati dan VR46 sedang memainkan wilayah abu-abu regulasi teknis. Dalam peraturan MotoGP, tim satelit memang diperbolehkan menggunakan versi non-pabrikan atau motor tahun sebelumnya. Namun tidak ada klausul yang secara spesifik mengatur batas kombinasi spesifikasi antar model, selama homologasi komponen yang digunakan masih sah secara administratif. Dengan kata lain, VR46 bisa saja menggunakan GP24 yang di-upgrade. Tetap legal di atas kertas, tapi berbeda karakter sepenuhnya dari GP25. Sejumlah analis teknis yang mengamati data telemetris selama tes Sepang juga memperhatikan sesuatu yang menarik. Motor Morbidelli tidak menunjukkan agresivitas aerodinamis GP25 yang ekstrim, terutama pada fase akselerasi keluar tikungan. Justru perilakunya lebih mirip GP24 dengan stabilitas corner speed yang lebih tinggi dan power delivery yang lebih halus. Salah satu analis bahkan berkomentar, jika itu benar GP25, maka Ducati berhasil menciptakan dua motor yang benar-benar beda dengan nama yang sama. Namun dari sisi pabrikan, langkah ini tampak sepenuhnya strategis. Ducati dikenal pragmatis. Mereka tak segan menggunakan pembalap satelit sebagai laboratorium pengujian tersembunyi. Dengan Aldeguer yang cedera, Morbidelli punya pengalaman teknis yang tinggi.
memberi motor campuran yang bisa menjadi bagian dari eksperimental rahasia menuju transisi mesin 850cc di 2027. Tetapi, bagi sebagian kalangan di pedok, keputusan itu bisa dianggap tidak fair. Beberapa rival menilai bahwa VR46 mendapatkan keuntungan kompetitif karena mengendarai motor yang sudah matang dan terbukti stabil. Sementara tim pabrikan harus menanggung resiko mengembangkan platform baru GP25. Seorang sumber di salah satu tim pesaing bahkan menyebut jika benar mereka masih menggunakan GP24 dengan sedikit modifikasi, itu seperti ikut lomba dengan motor yang sudah teruji sempurna sementara yang lain berjuang mencari setting. Itu bukan pelanggaran tertulis, tapi jelas tak sejalan dengan semangat kompetisi. Meski begitu, Ducati menegaskan bahwa dia tidak ada pelanggaran regulasi. Secara resmi, VR46 terdaftar sebagai tim pengguna spesifikasi non-pabrikan terbaru, tanpa rincian detail model. Dalam bahasa politik pedok, itu berarti GP24 yang disesuaikan dengan izin penuh Ducati Corse. Hasil uji coba mendukung dugaan tersebut. Morbidelli finish ke-7 dalam klasemen gabungan dan sempat menempati posisi kedua tercepat pada hari kedua. Dia bahkan mengaku sensasinya jauh lebih positif dibandingkan akhir musim lalu. Saya merasa lebih cepat, lebih stabil, dan lebih percaya diri. So, gimana nih teman-teman? Curang atau enggak nih jatuhnya? Berita kedua, rumor yang telah beredar sejak akhir 2025 tentang Fabio Quartararo kini mendapatkan bobot baru setelah Alberto Puig, manajer tim HRC, akhirnya buka suara. Dalam wawancara usai sesi coba musim dingin, Puig tidak menepis isu tersebut. Sebaliknya, dia justru memberikan konfirmasi terselubung tentang arah yang sedang ditempuh Honda. Semua orang saling berhubungan, ujar Puig dengan nada penuh makna. Semua pabrikan sedang berbicara dengan semua pembalap. Dan semua pembalap berbicara dengan semua pabrikan. Kalimat diplomatis itu terdengar ringan, namun bagi pengamat MotoGP berpengalaman, pernyataan tersebut merupakan pengakuan halus bahwa pembicaraan antara Honda dan Quartararo memang sedang berlangsung. Puig kemudian menambahkan, saat ini belum ada yang jelas, kecuali satu hal, kami harus mendukung pembalap kami yang ada, dan kami akan melakukannya. Sebuah kalimat terdengar sopan, namun justru mempertegas bahwa Honda tengah berada dalam fase transisi besar. Dan dukungan terhadap pembalap yang ada, yakni Joan Mir dan Luca Marini, mungkin hanya bersifat sementara. Yang paling menarik adalah ketika Puig dengan gamblang mengungkapkan kekagumannya terhadap Quartararo. Fabio adalah pembalap yang fantastis, ujarnya tanpa ragu. Dia memiliki keseimbangan antara kecerdasan dan kecepatan, kombinasi yang jarang ditemukan. Jika Anda memiliki pembalap seperti itu, Anda tidak perlu mencari lebih jauh. Pernyataan tersebut dianggap sebagai konfirmasi terbuka pertama dari seorang pejabat tinggi Honda bahwa mereka sedang serius mempertimbangkan Quartararo sebagai tulang punggung proyek baru HRC untuk musim 2027. Sumber internal bahkan menyebut bahwa manuver ini merupakan bagian dari restrukturisasi total Honda yang telah lama mencari figur karismatik baru setelah era Marc Marquez berakhir. Meskipun Thomas Mauban, manajer Quartararo, menegaskan bahwa belum ada kontrak resmi yang ditandatangani, semua tengah mengarah pada arah yang sama. Honda ingin menjadikan Quartararo sebagai ikon baru mereka di era mesin 850cc mendatang. Bahkan rumor di pedok menyebut bahwa Honda Racing Corporation tengah menyiapkan paket teknis khusus dengan fokus pada gaya agresif Quartararo. Motor yang lebih ringan, reaktif, dan sesuai dengan preferensi sang pembalap Prancis. Namun, potensi kepindahan ini juga menghadirkan dilema besar. Jika Honda benar-benar membawa Quartararo ke tim pabrikan, maka Joan Mir dan Luca Marini kemungkinan besar akan kehilangan kursi mereka. Puig tidak menampik hal itu. Masa depan banyak pembalap sedang dipertaruhkan saat ini, katanya. Singkat namun syarat makna. Pernyataan itu memperkuat analisis Carlo Pernat beberapa pekan sebelumnya, yang menyebutkan bahwa pasar pembalap kali ini adalah yang paling gila dalam sejarah MotoGP. Pernat juga menyebut bahwa secara spesifik, Quartararo sudah menandatangani prakontrak dengan Honda, yang kini tampaknya bukan sekedar rumor. Dengan pasar yang bergerak jauh lebih cepat dari biasanya, langkah Honda mengincar Quartararo dianggap sebagai upaya merebut kembali supremasi setelah beberapa musim berada di bayang-bayang Ducati dan KTM. Sejak kepergian Marquez, HRC memang berjuang keras mengembalikan DNA kompetitifnya, dan Quartararo dipandang sebagai sosok yang bisa memimpin kebangkitan itu. Berita ketiga, debut seorang juara dunia biasanya disambut dengan euforia. Namun ketika nama toprak Razgatlioglu akhirnya resmi memasuki dunia MotoGP bersama Pramac, suasana justru diliputi tanda tanya besar. Harapan tinggi bertabrakan dengan realita teknis yang keras, dan tak sedikit pengamat menilai debut sang pembalap Turki bisa menjadi awal yang mengerikan.
Kekhawatiran terbesar datang bukan dari sembarang sosok, melainkan dari Jorge Lorenzo, juara dunia 3 kali dan salah satu legenda Yamaha. Dalam wawancara yang mengguncang pedok, Lorenzo dengan tegas menyebut langkah Toprak sebagai keputusan yang datang pada waktu terburuk. "Kasihan Toprak," ujarnya lugas. Dia datang di MotoGP ketika Yamaha sedang dalam masa tersulit. Ban Michelin yang tidak bersahabat, sistem elektronik yang sangat kompleks, dan desain aerodinamis baru yang belum dia kuasai. Semua itu akan membuat adaptasinya jauh lebih berat. Jorge Lorenzo yang dikenal sangat analitis dalam menilai performa dan gaya balap, melihat situasi Toprak sebagai kombinasi buruk antara potensi besar dan kondisi yang salah. Toprak selalu unggul di motor produksi, seperti Superbike, yang punya karakter lebih lentur dan respon yang natural. Sekarang dia harus menaklukkan prototipe MotoGP, motor yang jauh lebih sensitif, kaku, dan menutup posisi ekstrim. Transisi itu memang tidak mudah. Yamaha sendiri tengah berada dalam perubahan besar, dengan mesin V4 baru menggantikan konfigurasi inline 4 legendaris yang telah menjadi ciri khas mereka selama lebih dari 2 dekade. Proyek ini sejatinya dirancang untuk persiapan regulasi 2027, namun hingga kini motor tersebut masih menyisakan banyak tanda tanya. Beberapa laporan menyebutkan adanya kegagalan mesin berulang selama pengujian. Bahkan Fabio Quartararo dan Toprak dilaporkan sempat mengalami masalah teknis serupa. Alex Rins, rekan tim mereka, sempat mengonfirmasi adanya gangguan pada unit daya. Meskipun Lorenzo menilai media terlalu membesar-besarkan isu itu, dia tetap memperingatkan. Masalah awal mungkin normal, tapi waktu pengujian Toprak terlalu singkat untuk memahami motor sekompleks ini. Dia datang di momen yang paling sulit untuk beradaptasi. Di saat yang sama, rookie lain seperti Diogo Moreira justru menarik perhatian dengan performa impresif bersama LCR Honda. Lorenzo bahkan menyebut nama Moreira sebagai pembanding langsung. Dia luar biasa, katanya. Belum pernah memimpin balapan, tapi potensinya besar. Tantangan aerodinamika tidak membuatnya gentar. Jika Honda terbukti lebih baik daripada Yamaha, bukan mustahil dia bisa mengungguli Toprak. Kenyataan ini menempatkan Toprak dalam situasi yang hampir paradoks. Yamaha menaruh harapan besar padanya, namun justru menghadirkan platform teknis yang belum siap mendukung performa maksimal. Seorang pembalap dengan gaya agresif, kontrol rem luar biasa seperti Toprak bisa saja terjebak dalam motor yang belum sinkron dengan karakternya. Di sisi internal Yamaha, suasana juga tak sepenuhnya stabil. Masalah teknis dan dinamika pengembangan yang melibatkan tim Jepang dan Eropa membuat arah proyek kerap berubah. Para teknisi fokus pada kesiapan jangka panjang untuk 2027, sementara Toprak membutuhkan stabilitas instan untuk membuktikan dirinya di tahun debutnya. Lorenzo pun menutup komentarnya dengan nada realistis. Toprak datang dengan bakat besar, tapi bakat saja tidak cukup jika waktunya tidak tepat. Yamaha sedang berjuang dan dia harus memikul beban transisi itu. Saya khawatir debutnya akan sulit, bahkan mungkin mengerikan. Kini, menjelang uji coba terakhir di Buriram, atmosfer di sekitar pedok terasa tegang. Banyak yang ingin melihat seberapa cepat Toprak menyesuaikan diri dengan mesin V4 yang masih belum jinak itu. Tapi satu hal yang sudah jelas, musim 2026 bukan tentang kemenangan bagi Toprak, melainkan tentang bagaimana bertahan. Nah, menurut teman-teman nih, Toprak ada di level apa nih besok? Coba komen.